Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para jemaah Masjid Abdul Aziz Utsman yang sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kewajiban kepada diri kita semua, yaitu belajar bersama. Yang kedua kalinya, sholawatullah wasalamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, sebelum kita memulai belajar bersama ini, marilah kita bertawassul kepada guru-guru kita, terutamanya kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua mendapat syafaatnya, sehingga apa yang nanti kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatis salihah ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahlihi wa ashabihi minal anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was shalihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ila ruhi Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Kiai Aminullah bin Nur Khatim Kiai Mahalli Abu Darlin Kiai Nur Hasan bin Nur Khatim Kiai Bahar bin Nur Hasan Kiai Nawawi bin Nur Hasan Kiai Abdul Aziz bin Urib bin Ibrahim Kiai Abdul Jalil bin Fadil Kiai Muhammad Khalil bin Nawawi bin Nur Hasan Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil Kiai Nur Hasan bin Nawawi bin Nur Hasan Kiai Sirajul Milatabaddin bin Nawawi bin Nur Hasan Kiai Abdullah bin Nawawi bin Nur Hasan Kiai Hasani bin Nawawi bin Nur Hasan, wa ila ruhi jami masyayikh Sidogiri awalan wa akhiran, wa ila ruhi jami masyayikh al-Asy'ari awalan wa akhiran. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema malam ini yang kita pelajari bersama-sama yaitu sesuatu yang mewajibkan untuk mandi besar. Kenapa ini saya penting utarakan? Karena ini ada hubungannya dengan ibadah sholat, dan biar kita mendapat barokah dari Al-Allamah Syekh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Wasi, sebelumnya saya akan bacakan takrif Arabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil wusli. Wal waslu luwatan sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan, wa sar'an sailanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Walladhi yujabul wusla sittatu asya'a, salasatun minha tastariku fiha ar-rajulu wan nisa'u wa hiya tiqa'ul hitanaini. Adapun sesuatu perkara yang mewajibkan untuk mandi besar itu ada 6 perkara. Yang 3
yaitu meliputi untuk orang laki-laki dan orang perempuan. Salah satu dari yang tiga tersebut yang meliputi orang laki-laki dan perempuan yaitu ittiqaul hitanaini, bertemunya hitannya orang laki-laki dan orang perempuan. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau sudah hitannya orang laki-laki bertemu dengan hitannya orang perempuan, itu sudah mewajibkan mandi. Pahami ya? Maksudnya itu meskipun tidak sampai sempurna, asalkan hitannya, ya kan yang dihitan kan sudah tahu semua yang dihitan. Nah, itu sudah bertemu. Meskipun tidak sampai sempurna, kalau sudah bertemu itu sudah mewajibkan mandi. Contohnya umpamanya, ini suatu candaan cuma ini betul-betul menyangkut dengan hukum. Kita akan melakukan hal seperti itu, lalu karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan ditunda, tapi hitannya itu sudah ketemu. Lah itu sudah wajib mandi. Lah ini yang banyak orang kurang paham. Seakan-akan kalau cuma gitu itu tidak wajib mandi, padahal itu sudah wajib. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Dalam belajar kita tidak usah malu-malu. Kalau memang yang penting ya kita harus utarakan. Yang kurang paham kita harus tanyakan. Biar ibadah kita sesuai dengan tuntunan syariat, kan gitu, tujuannya gitu. Yang nomor 2, yang mewajibkan mandi yang meliputi orang laki-laki dan orang perempuan, inzalun air urujul maniyih, yaitu keluarnya air sperma. Baik itu dengan secara jima atau dengan secara lainnya. Seperti halnya nonton TV, ada adegan yang agak panas, terus keluar air sperma, itu sudah wajib mandi. Atau bermimpi terus keluar. Kalau hanya bermimpi saja, itu tidak. Bermimpi keluar air sperma tapi tidak keluar, itu tidak mewajibkan mandi, tapi itu termasuk tandanya orang mukallaf bagi orang laki-laki. Atau menghayal terus keluar sperma. Lah kita sekarang yang kita harus betul-betul tahu itu seperti apa sperma itu. Sperma itu seperti apa? Sperma ya. Sperma itu seperti apa? Lah itu ada 4 macam yang harus kita ketahui. Bukan harus seperti itu, bukan. Itu kalau sudah meliputi tanda yang 4 ini, itu sudah bisa dikategorikan sperma. Yaitu keluarnya disertai dengan rasa nikmat, itu sperma. Yang kedua, warnanya agak keputihan, putih susu. Yang ketiga, keluarnya tersendat-sendat. Yang keempat, kalau basah seperti adonan roti, kalau kering seperti putih telur. Lah kalau salah satu dari yang 4 itu sudah terpenuhi berupa mirah, tapi keluarnya disertai dengan kenikmatan, itu sudah memenuhi kategori sperma. Nggak harus keempat-empatnya. Warnanya merah, tapi waktu keluar disertai dengan kenikmatan, itu sudah wajib mandi, sudah sperma itu.
Maka pentingnya di sini kita harus detail tahu seperti apa yang sebetulnya sperma tersebut. Sperma itu seperti apa itu harus tahu. Atau kalau menurut Imam Ghazali, kalau orang perempuan itu spermanya itu jarang memenuhi kategori yang 4 tersebut. Tidak tahu betul hendaknya, tapi ini memang kalau menurut Imam Ghazali, spermanya orang perempuan itu kebanyakan hanya waktu keluar disertai dengan kenikmatan itu saja. Masalah sifat-sifat yang 3 itu, yang lain dari itu jarang untuk orang perempuan. Itu yang nomor 2. Yang ketiga yang meliputi orang laki-laki dan orang perempuan yaitu meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu wajib dimandikan, kecuali orang yang mati syahid fi sabilillah. Kalau mati dalam peperangan membela agamanya Allah, itu tidak boleh dimandikan, karena langsung ada larangan dari Rasulullah SAW, yang mana oleh Rasulullah disabdakan bahwasanya orang yang mati syahid itu besok darah dan lukanya itu akan menimbulkan bau yang sangat harum di waktu hari kiamat. Jadi tidak boleh dimandikan, tidak usah disolati kalau orang mati syahid fisabilillah, itu langsung kita makamkan. Gak usah dikafani, cuma itu saja. Tapi kalau mati syahid fisabilillah. Kalau mati syahid yang lain, seperti halnya mati karena wabah, kan menurut sebagian ulama mati sebab wabah itu juga termasuk syahid. Gimana? Seperti mati karena corona. Seperti sekarang ini kan musimnya corona. Kalau meninggal dunia karena corona, itu menurut jumhurul ulama, makanya kan banyak menjadi perdebatan di antara masyarakat karena terlalu mengedepankan adat. Kalau tidak mengedepankan adat, insya Allah tidak akan terjadi konflik seperti yang terjadi di berita-berita tersebut. Karena orang yang mati sebab corona itu menurut jumhurul ulama Syafi'iyah, kalau memang tenaga medis menyatakan orang yang mati sebab corona itu menular, 95% menular, itu tidak usah dimandikan. Masalah disolati itu terjadi khilaf. Tapi seakan-akan orang sekarang kalau tidak dimandikan itu seakan-akan kan sangat jelek kan gitu. Padahal menurut jumhurul ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hambaliyah, menurut jumhurnya itu kalau memang tenaga medis itu sudah menyatakan seperti itu, seharusnya kita ikut tenaga medis tersebut demi keselamatan kita semua. Kalau memang seperti itu, cuma kebanyakan ya sekarang ini ya apa ya, kurang ngepas gitu loh antara yang diberitakan dengan menjadi ketentuan itu kurang pas. Makanya sering terjadi perdebatan dan kesalahpahaman. Aturannya ya juga kurang pas. Sekarang sesuatu yang mewajibkan mandi khusus untuk orang perempuan.
Orang laki-laki ini tidak bisa ini. Yang kan tadi ada 4, ada 6, yang 3 meliputi orang laki-laki dan perempuan. Sekarang cuma orang perempuan saja. Yang nomor 1 yaitu head. Ini orang laki, nek head kau no, itu head berarti tim loro. Head mewajibkan kita mandi besar. Jadi setelah head itu harus mandi besar. Jangan langsung sholat, mandi besar dulu. Lah yang dimaksud head itu yang gimana? Yaitu darah yang keluar dari orang perempuan yang sudah mencapai 9 tahun. Dan ini sih umur 7 tahun wis metu gede ikut itu darah haid. Itu masih termasuk darah istihadah. Dan paling sedikitnya darah haid itu 1 hari 1 malam. Ini penting untuk yang perempuan. 1 hari 1 malam. Jadi kalau darah itu tidak sampai 1 hari 1 malam, berarti juga bukan darah haid. Umpamanya sampean nggak sholat, sholatnya harus diqodoi. Keluar darah dikira darah haid. Kok cuma sebentar? Setelah itu nggak keluar lagi, sudah bersih total. Itu berarti bukan darah haid. Sampean sudah nggak sholat duhurnya umpamanya. Nah maka sholat duhur itu sampean harus qodho. Karena paling sedikitnya darah haid itu 1 hari 1 malam. Paling banyaknya darah haid itu 15 hari 15 malam. Lebih dari 15 hari itu sudah bukan darah haid juga. Itu termasuk darah istihadah. Itu banyak atau sering terjadi pada orang perempuan. Ya, paling lamanya haid itu 15 hari 15 malam. Lebih dari itu sudah bukan darah haid. Umpamanya sampai 16 hari, yang 1 hari itu sudah darah istihadah. Jadi kalau sudah 15 hari masih belum bersih, masih keluar darah, itu kita sudah wajib mandi besar. Soalnya kalau sudah lebih dari 15 hari 15 malam itu sudah bukan darah haid. Kalau darah istihadah itu kita sudah ya biasanya 1 minggu, yaitu 6 hari atau 7 hari itu biasanya. Tapi banyak orang perempuan itu yang sampai 14 hari, 13 hari, bahkan lebih dari 15 hari kalau memang keadaannya kurang sehat. 7 hari, 6 hari, 7 hari. Yang biasanya yaitu kalau sepuh-sepuh biasanya sudah nggak haid lagi. Ya. Lah kalau sudah nggak haid ya jangan bilang haid, ya harus sholat. Itu masalah haid. Ini yang paling banyak orang perempuan yang harus mengetahui ya masalah haid ini. Gimana ya kalau kita kan sudah tiap masjid, terus masih ada sholat apa qobla sholat maghrib kan? Qobla maghrib itu ada, tapi khilafnya ulama itu kalau Imam Ghazali itu menganggap masih sunat, tapi ada imam yang berpedoman pada sahabat Sayyidina Umar, karena di zaman Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar menyatakan sholat maghrib itu tidak sunnah
Kenapa? Karena waktu maghrib itu sangat pendek. Jadi lebih baik cepat-cepat melaksanakan sholat maghrib daripada sholat sunat. Itu pendapat dari Sayyidina Umar. Tapi kebanyakan sahabat memang melaksanakan qoblal maghrib, dan Imam Ghazali itu juga menyatakan karena banyaknya sahabat yang sholat qoblal maghrib, Imam Ghazali menyatakan itu termasuk sunat qobliyah, tapi bukan yang muakkad. Yang muakkad sholat sunat setelah maghrib. Tuh. Jadi kalau masalah qobliyahnya maghrib itu ada perbedaan pendapat. Yang banyak orang melakukan itu, ini bukan hilaf. Ada nasnya tidak boleh ba'dal asri. Lah ini setelahnya asar itu tidak boleh. Salat sunat tanpa sebab, atau salat sunat ba'dal asri, atau salat mutlak yang tidak ada sebabnya, kalau sudah ba'dal asri setelah melaksanakan salat asar itu tidak boleh. Tapi yang tidak ada sebabnya loh. Kalau ada sebab masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, itu masih ada sebabnya kan gitu. Sebab ada orang mati, kita sholat jenazah, itu ada sebabnya. Tapi tanpa ada sebab, melaksanakan sholat sunat setelah maghrib itu haram, tidak boleh. Lah, Ba'da subuh juga tidak ada. Ada yang gitu, mau saya kasih tahu tapi salah. Tapi tidak ada, tidak boleh ya. Tidak boleh ba'da subuh sama ba'da asar itu tidak boleh. Tanpa ada sebab. Tetapi kalau ada sebab ada orang mati lalu kita sholat jenazah, kan sholat sunat juga itu tidak apa-apa karena ada sebab. Kalau masalah masuk masjid itu ada dua penafsiran masih. Kalau kita dari rumah memang tujuannya kita itu ke masjid, itu bukan termasuk sebab menurut ulama Syafi'iyah. Kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat gitu. Yang dimaksud tahiyatul masjid lihurmatil masjid itu kalau kita jalan lalu kita melihat masjid, nah itu masuk kita menghormat masjid, itu namanya menghormat masjid, tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah ba'da asar, kita memang tujuannya ke masjid itu, kita sholat tahiyatul masjid, itu bukan termasuk sebab menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena kita sudah niat ke masjid itu. Kalau kita tidak niat ke masjid tapi lihat masjid, sebab lihat masjid kita tahiyatul masjid, gitu perinciannya gitu. Sebab kita lihat masjid, maka kita tahiyatul masjid. Tapi kalau memang tujuannya sudah ke masjid, kan bukan sebab berarti. Kan sudah disengaja gitu. Makanya ada perbedaan di situ. Makanya saya tidak pernah melakukan tahiyatul masjid setelahnya asar, tidak pernah. Karena memang ada perincian yang seperti itu. Yang dimaksud menjadi sebab itu kalau kita jalan kemana umpamanya, terus lihat masjid. Nah, sebab lihat masjid, maka kita disunatkan tahiyatul masjid. Maka itu termasuk menjadi sebab melihat masjid kan gitu. Kalau memang tujuannya ke masjid, itu bukan sebab. Kan memang tujuannya ke situ. Gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau sudah ba'dal maghrib? Ba'dal asar. Itu sebetulnya enggak usah sholat. Enggak, baca Al-Quran, baca zikir, tasbih, itu sudah banyak pahalanya. Makanya sebetulnya dalam beribadah itu kita sangat mudah, asalkan kita tahu caranya. Tidur itu menjadi ibadah. Kalau tidur kita karena kita menikmati nikmatnya tidur yang diberikan oleh Allah, maka tidur kita adalah suatu ibadah yang sangat besar. Makanya
Kalau dalam ilmu usulul fikih, ulama itu ada yang berpendapat hukum jaiz itu tidak ada. Kenapa? Karena hukum jaiz itu, di dalam hukum jaiz itu pasti mengandung sesuatu yang wajib. Seperti halnya, aku turu, soalnya aku nek gak turu saiki aku iki ku iso dicak bermaksiat. Lah, turu nih kan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat adalah suatu kewajiban. Tapi turu itu tentu mubah, tapi wajib. Sebab meninggalkan suatu maksiat maka wajib, kan gitu. Lah, ini ngaji usul fikih enak, iso paham semuanya. Ustaz mau tanya gimana? Kan kita berdatang, ada azan. Gimana Pak? Kalau duduk dengan hukumnya berdiri, kan tidak boleh. Ya, maksud. Waktu kita datang, Ya. kan ada azan. Terus kita pas duduk, bagaimana hukumnya berdiri? Kan tidak boleh duduk kan? Bukan tidak boleh. Kan ada. Ini masalah adzan itu, menghormat orang adzan itu kan kita dianjurkan untuk menghormat. Lah, terus menghormat itu yang paling bagus kan berdiri. Kalau tidur kita bangun duduk. Kalau ada orang adzan kan itu termasuk juga dari penghormatan. Duduk pun asalkan kita niat menghormat dengan duduk yang sopan, itu juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau ada orang adzan jumpalian, itu tidak boleh main salto gitu, itu termasuk tidak menghormat. Ya gitu, penjelasannya gitu. Makanya ada orang yang nanya kemarin itu ke rumah saya masalah mahallul qiyam, kenapa kok pakai berdiri? Lah itu karena menghormat, juga menghormat. Ya, kalau di waktu adzan menghormati orang adzan, di waktu kita mengadakan sholawat dibai itu menghormati Rasulullah SAW. Maka kita berdiri itu saja dalam hal seperti itu. Bukan tidak boleh kalau ada orang adzan tidak boleh duduk, enggak. Asalkan duduknya itu juga niat duduk yang sopan menghormat, ya tidak masalah. Tapi kalau berdiri kita kan lebih menghormat gitu. Seperti halnya kalau ada presiden mau datang kan kita juga akan berdiri kan gitu. Nah, masa ada panggilan kita menghadap Allah kita tidak menghormat? Kan sebetulnya harus menghormat, lebih menghormat daripada presiden. Presiden itu jabatannya cuma 5 tahun, paling lama 10 tahun kan gitu. Kalau Allah selamanya akan menjadi Tuhan kita. Jadi juga Allah yang menakdirkan seseorang jadi presiden, yang memberi kehidupan presiden, yang menjadikan presiden, yang menciptakan presiden, itu semuanya Allah. Maka tetap kita harus menghormat pada Allah. Jadi mafhumnya akan seperti ini, sama presiden saja kita hormat seperti itu, apalagi panggilan untuk menghadap Allah. Sebenarnya adzan itu adalah panggilan untuk menghadap Allah. Itu. Yang nomor 2 yang khusus untuk orang perempuan yaitu wiladah. Wiladah itu lahir. Lahir ini kalau lahir biasa itu sudah biasa kan gitu. Kalau operasi, yang perlu saya jelaskan, kalau operasi itu menurut kaul asoh, meskipun operasi tetap wajib mandi besar. Operasi terus gak nifas, tetap kan kalau nifas ya tetap nifasnya itu kan nanti yang nomor 3 dari yang khusus untuk perempuan yaitu kan nifas. Tuh. Jadi yang khusus untuk perempuan itu melahirkan,
nifas. Ini khusus untuk wanita. Kalau orang laki-laki nggak ada ini, nggak ada kategori yang 3 ini, nggak ada. Lah umpamanya ya zaman sekarang memang sekarang ini zamannya zaman sudah rusak. Ada orang yang siapa itu? Yang laki-laki hamil itu. Ada yang siapa itu? Dulu yang bayi tabung itu. Dorja masuk sampai hamil, enggak ya? Enggak sungguhan itu. Oh. Enggak, saya dapat berita itu apa? Lihat berita, baca berita ada di luar negeri itu ya gitu, seperti itu. Sampai apa? Dia hamil gitu. Habis itu ya dioperasi. Ya kalau memang dia laki-laki ya bukan itu. Soalnya kalau lahir ini khusus untuk perempuan. Kalau orang laki-laki meskipun lahir tidak usah. Umpamanya ada orang laki-laki seperti itu. Soalnya sekarang ya kan banyak orang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki kan gitu. Tapi kalau perempuan jadi laki-laki terus hamil, terus lahir, ya tetap wajib kalau perempuan. Kan ada yang gayanya orang perempuan kayak yang tomboy itu kan ada kan. Tapi kan itu bisa hamil juga itu. Jangan macam-macam itu, hamil itu kalau dicoplos itu hamil itu. Tidak boleh, kita harus melalui akad nikah dulu. Ngomong gitu Pak Lili, tidak apa-apa, tapi nikah dulu Mas Eko gitu. Ya mungkin ada yang kurang paham yang mau ditanyakan, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Nah ini sebetulnya penting. Iya. Ikut juga. Iya. 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 Masalahnya makmum itu kan mena'alluqkan pada imam. Jadi apa yang dilaksanakan imam, makmum juga harus melaksanakan. Itu bukan menambahi rukun, bukan, tapi itu sebagai ta'alluq, hubungan. Kalau kita bermakmum pada seseorang, ya kita harus ikut pada itu karena sholat kita dita'alluqkan pada orang itu. Jadi, oh ini aku nih tahiyat akhir pas 2 tahiyat akhir kan gitu. Makanya dinamakan makmum masbuk karena itu adalah sesuatu sholat yang tidak seperti biasanya. Itu. Jadi harus ikut imam. Kalau memang bermakmum harus ikut imam. Tapi kalau imam salam jangan ikut salam. Ya. Kalau ikut salam, soalnya apa rakaatnya masih kurang kan? Rakaatnya masih kurang, jangan. Tapi kalau yang lainnya ya harus ikut. Cuma salamnya jangan. Soalnya sholat itu adalah sesuatu yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Jadi kalau sudah salam itu berarti selesai. Dan salam itu perlu diketahui masalah salam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang salam. Salam itu yang wajib adalah kalimatnya. Tutup noleh, nek sing noleh itu adalah kesempurnaan. Meskipun ono wong sholat terus kak noleh, assalamualaikum umpamanya kak tanpa noleh itu juga sah. Tadi umpamanya sampean tadi makmum
Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini imam sampean terima mau masbuk. Pas sampean kak noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti sampean ya keluar dari sholat sudah kan gitu. Kalau memang sampean sudah niat salam. Kalau mau masbuk ya kurang berapa rakaat setelah imam salam kita melanjutkan. Itu tata caranya makmum masbuk. Yang harus diperhatikan, saya ulangi lagi, yaitu tentang ba'dal asri. Ba'dal asri soalnya kalau saya lihat itu masih banyak. Datang ke masjid langsung sholat, kayaknya sholat sunat kan gitu. Lah kalau yang namanya lihurmatil masjid itu kalau keterangan guru saya, kalau kita lihat masjid itu langsung masuk terus langsung sholat, itu namanya lihurmatil masjid. Tapi kalau masih omong-omongan dulu, nah itu bukan lihurmatil masjid, gitu loh. Nah, nggak langsung sih omong-omongan sih terus sholat, itu sudah tidak dihitung lihurmatil masjid. Lihurmatil masjid itu ketua masjid langsung hormat, gitu loh. Itu yang kalau keterangan guru saya seperti itu. Tapi praktek di masyarakat kebanyakan kadang ya wis mari omong-omongan ini baru kati yo kak ngurmat masjid wis mari omong-omongan nang jero masjid kadang sing ngomong-omongan kan ngono masih ya mari mencederai masjid kati dihormatil masjid yo kan suatu yang kurang baik kan gitu. Kalau memang mau menghormat masjid, kita lihat masjid, kita sholat dihormatil masjid gitu. Makanya kalau kita kurang paham tentang cara-cara ibadah, ya akhirnya ibadah kita itu banyak yang fatal. Gitu. Nah daripada sholat yang kurang jelas ketentuannya itu, lebih baik kita iktikaf saja, kita baca Quran, atau kalau kita kurang bisa baca Quran, kita zikir, itu sudah sesuatu yang bagus itu. Karena kalau orang kurang seneng kan, wong niku kan seneng-senengan, kadang seneng maca Quran, seneng zikir kan. Lanti sing disenengi, sing penting niku duduk masalah kemaksiatan. Ki zikir, ki api. Lah nek ngrasani lah niku masih nang jero masjid niku nek gak api niku. Ayo. Ya. Sutro. Maksudnya? Kita mau lewat langsung lewat aja. Kan sana kan penuh. Gimana hukumnya? Kalau melewati pas di depannya orang yang sholat itu tetap haram. Dan orang yang sholat harus ngasih kode. Tapi yang paling lucu ini pernah terjadi. Karena ini di kalangan orang yang awam, ada orang yang agak alim sholat. Terus ada orang awam itu mau lewat. Terus yang alim itu ngasih kode gini. Kok malah yang sama orang yang awam itu malah di salaman. Nah ini tambah rusak ini. Ada itu. Lah kalau mau lewat itu harus setelah tempat sujudnya. Umpamanya kepalanya sini. Ya kalau lebih baiknya di belakangnya kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, umpamanya orang sholatnya itu kepalanya di sini, kita lewat sini nggak masalah. Atasnya. Yang penting orang sholat itu yang haram dilewati itu sampai tempat kesujudan. Nah, ya sampean praktekkan. Coba sampean sujud biar enak. Lalu ya agak kesinian dikit lah ya, enggak masalah. Soalnya repot. Kalau sudah
Iya, tidak masalah kalau sudah seperti itu, tidak masalah. Jadi kita harus tahu ancang-ancangnya orang itu sujud sampai di mana, terus kita lewati gitu. Kalau bisa lewat di belakangnya. Tapi kalau terpaksa nggak bisa, ya itu tadi lewat sekiranya melebihi dari tempat sujudnya itu. Nah, makanya kan itu kan suatu kemudorotan. Agar itu tidak terjadi suatu hukum yang mendosakan kan gitu, ya itu tadi. Kalau bisa lewat belakangnya, kalau nggak bisa di depannya, cuma sekiranya sudah melebihi batas sujudnya. Ya sing ngarep ae kongkon ing anu titi, ngisi titi. Lebih baik gitu, amin, tidak masalah. Lainnya seperti itu tadi. Iya. Daripada pipis nanggone. Nah. Sing soro marbut nanti. Tidak apa-apa, ya itu tadi, lewat seperti itu. Kalau memang sudah darurat, sangat darurat, ya namanya darurat itu tobikul mahdurat, menghilangkan kemudaratan yang lain. Pipis gak kene ndak bisa. Talan wis kaono mani terpaksa. Ya ambek ngomong, belet pipis ambek lagi. Jadi yang sholat kan mesti ngerti gitu. Lalu sampai nek gak ngomong, mungkin ditang sampean. Lah ini ditang jo disalimi tapi. Yang tidak dosa itu yang ikut imam itu sholatnya, bukan jalannya. Imam mau jalan, imam kan namanya nggak ngelewati orang sholat. Maksud yang tidak dosa gini, makmum itu nggak dosa kalau sudah ikut imam kan gitu. Umpamanya kita makmum masbuk seperti hal yang tadi yang ditanyakan, Allahu Akbar gitu. Kita setelah Allahu Akbar kok imam sudah ruku. Nah kita langsung ikut ruku juga, itu sudah juga dihitung satu rakaat meskipun tanpa baca Fatihah. Tidak baca Fatihah itu Fatihahnya ikut imam, bukan lewat di depan orang sholatnya, itu gak dosa, bukan. Yang dimaksud itu meskipun tidak baca Fatihah itu tidak dosa, itu Fatihahnya ikut imam. Ini kayaknya sudah bisa. Kalau makmum mendahului imam, kita harus tanya, mendahului itu dalam berapa rukun? Mendahului satu rukun itu haram. Mendahului dua rukun itu batal. Kalau tertinggal, makmum tertinggal dari imam, tertinggal satu rukun itu makruh. Tertinggal dua rukun itu haram. Tertinggal tiga rukun itu batal. Kalau mendahului satu rukun fi'li itu, bukan rukun qauli, rukun fi'li, rukun yang bangsa pekerjaan, gerakan tangan, itu pokoknya gerakan badan itu. Kalau mendahului satu rukun seperti ruku, mendahului satu rukun itu haram. Kalau sudah mendahului dua rukun, imam isi ruku kok wis duduk, nah itu sudah batal. Ya kiranya kita cukupkan. Ini sudah adzan ini mulai tadi ini. Mungkin bulan depan aja sampean tulis, nanti kita bahas lagi. Ya. Itu Abah Duki sudah ngasih kode sama saya gini, suruh berhenti itu.
Kalau masalah keras itu kalau memang tidak disengaja kebiasaan itu makruh. Tapi kalau disengaja itu haram, tidak boleh. Itu. Ya. Tapi nggak oleh banter-banter lah, biasa. Nek pingin banter, nek sing pingin banter nanti bisa saya jadwal jadi imam aja gitu. Allahu Akbar, Allah.